semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera, namo buddhaya, shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari S1 Keperawatan semester 7 Stikes Blelek yang beranggotakan. Perkenalkan, saya Nimade Dwi Adriana, NIM 19. Eka Cahya Pratiwi AK, NIM 022. Saya Putu Novi Arya Rusdiana, NIM 033. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayureda Renindrat, NIM 037. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Turdiana Dewi, NIM 051. Baik, perkenalkan nama saya Putu Idi Purnamagiri, NIM 054. Kali ini, kelompok 4 akan membahas tentang mitigasi bencana gunung meletus, di mana kelompok 4 akan memberikan edukasi tentang pengertian gunung meletus, dampak dari gunung meletus, mitigasi bencana gunung meletus, dan yang terakhir, cara penanggulangan bencana gunung meletus. Nah, untuk teman-teman semua, jangan lupa disaksikan dan disimak terus ya edukasi dari kelompok 4. Selamat menyaksikan. Apa sih itu letusan gunung berapi? Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang disebut dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api berupa awan panas, lontaran material atau pijar, hujan abu lebat, lava, gas beracun, tsunami, dan banjir lahar. Selanjutnya, adapun 3 status yang harus diwaspadai dari letusan gunung api. Yang pertama yaitu normal, tidak ada gejala aktivitas tekanan magma. Yang kedua yaitu siaga, menandakan gunung api sedang bergerak ke arah letusan. Yang ketiga yaitu awas, menandakan gunung api segera atau sedang meletus. Berdasarkan kejadiannya, letusan gunung api dibedakan menjadi 2. Yang pertama, bahaya utama atau bahaya primer, yaitu bahaya yang langsung terjadi ketika proses peletusan sedang berlangsung. Jenis bahaya ini adalah awan panas, lontaran batu pijar, hujan abu lebat, dan lelehan lava. Yang kedua, bahaya ikutan atau bahaya sekunder, merupakan bahaya yang terjadi setelah proses peletusan berlangsung. Apabila suatu gunung api meletus, akan terjadi penumpukan material dalam berbagai ukuran di puncak dan lereng bagian atas. Jadi, dampak dari letusan gunung berapi itu yang pertama, adanya hazard atau yang sering disebut juga abu vulkanik, di mana abu vulkanik gunung berapi tersebut dapat membahayakan pernapasan manusia. Selain abu vulkanik, gunung berapi juga mengeluarkan larva dan awan panas yang juga sangat berbahaya untuk kehidupan manusia atau kehidupan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, adanya risiko saat terjadinya erupsi gunung berapi, yaitu terjadinya kerusakan di mana-mana tergantung jarak rasio letusan gunung tersebut. Tingkat bahaya di sekitar lingkungan letusan gunung berapi karena diakibatkan oleh ketebalan penumpukan abu vulkanik yang akan mengakibatkan penopang dari bangunan tersebut tidak kuat dan akan mengakibatkan bangunan tersebut roboh. Dan yang terakhir, ada kerentanan pada erupsi gunung bisa dilihat dari arah tertiupnya abu vulkanik dan awan panas yang menimbulkan kerusakan pada bangunan sekitar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mitigasi gunung meletus. Jadi, aktivitas yang kita lakukan ketika latihan evakuasi adalah yang pertama, dengarkan aba-aba instruksi. Yang kedua, menuju tempat evakuasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, lindungi diri dari abu dan awan panas. Yang keempat, gunakan baju yang tertutup. Yang kelima, usahakan jangan memakai lensa kontak. Dan yang terakhir, gunakan masker saat keluar ruangan. Selanjutnya, tindakan yang kita lakukan saat terjadi bencana gunung meletus adalah yang pertama, tetap berada di dalam ruangan. Yang kedua, bila keluar gunakan masker. Dan yang terakhir, tutup pintu jendela dan pintu serta ventilasi lainnya. Selanjutnya, ada tindakan yang harus kita lakukan setelah terjadi bencana gunung meletus adalah yang pertama, jauhi wilayah yang terkena hujan abu dan wilayah yang dilarang. Yang kedua, hindari pemakaian kendaraan bermotor. Yang ketiga, berikan atap dari abu vulkanik. Dan yang terakhir, bila keluar ruangan, gunakan masker. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara penanggulangan bencana gunung meletus, di mana terdapat fase
pra-bencana, fase saat terjadi bencana, dan yang terakhir fase pasca bencana. Pada fase pra-bencana, tindakan yang harus dilakukan individu yaitu mengikuti sosialisasi tentang peristiwa letusan gunung berapi pada masyarakat awam terkait peristiwa alam seperti gempa karena gunung berapi dan terjadinya gunung meletus. Mematuhi pengumuman dari instansi berwenang misalnya dalam penempatan status gunung berapi. Mengenali tanda-tanda terjadinya bencana gunung berapi misalnya turunnya bintang dari puncak gunung atau tercium bau belerang. Mengetahui tempat yang aman dan jalur evakuasi. Selanjutnya fase saat terjadi bencana. Tindakan yang harus dilakukan individu yaitu hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan dan awan panas, serta persiapkan diri untuk kemungkinan bencana susulan. Kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh seperti baju lengan panjang atau jaket, celana panjang, topi, masker, dan lain sebagainya. Jangan menggunakan lensa kontak. Lakukan evakuasi dan pengungsian pada masyarakat sekitar gunung meletus ke tempat yang lebih aman. Mematuhi pedoman dan pemerintah dari instansi berwenang tentang upaya penanggulangan bencana. Adapun cara penanggulangan bencana pada fase ketiga yaitu fase pasca bencana. Yang dilakukan individu yaitu yang pertama, jauhi tempat aliran sungai, kemungkinan akan terjadi banjir lahar dingin dan batu-batu besar. Yang kedua, jauhi wilayah yang terkena hujan abu. Yang ketiga, bersihkan atap dari timbunan abu karena beratnya bisa merusak atau meruntuhkan atap bangunan. Dan yang terakhir, hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu sebab bisa merusak mesin. Nah, itulah tadi edukasi yang telah diberikan oleh kelompok 4. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera, namo buddhaya, shalom. Terima kasih.